Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, Namo Buddhaya. Hari ini saya Tegar Prajaksa akan membimbing Anda di dalam modul kita yang pertama yaitu Self Management Training. Saya adalah konsultan dari SCB Consulting dan juga seorang Master Trainer NLP yang background saya mempelajari perilaku manusia. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak rekan-rekan semua banyak sharing di sini, banyak belajar di sini tentang self management ya. Baik, sebelum saya mulai ke materinya, izinkan saya untuk bercerita sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang raja, di mana raja ini meminta penasehatnya, panglimanya untuk mencari pemahat patung yang paling terbaik di negerinya. Akhirnya ditemukanlah satu orang pemahat yang memang hasil karyanya itu tidak diragukan lagi. Bagus banget. Lalu pemahat patung ini menerima tugas. Sang raja meminta pemahat ini untuk membuatkan patung dirinya, permaisuri dan juga panglimanya. Lalu kemudian ditanya pemahat ini, berapa lama selesai? Yang mulia, beri saya waktu maksimal 2 tahun, akan saya kerjakan semaksimal mungkin. Oke, tidak apa-apa. Karena kami acaranya juga akan menunggu setelah patung-patung itu selesai. Nanti akan kita pamerkan patung itu di acara kerajaan. Akhirnya apa? Dia kerjakan. Dia jalan dari istana pulang ke rumah, dia berpikir, wah saya harus beli peralatan yang canggih, yang bagus. Saya harus beli bahan yang terbaik dan saya akan kerjakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Akhirnya pemahat tadi mengerjakannya dengan luar biasa. Belum 2 tahun patungnya sudah selesai. Akhirnya dikumpulkan ke istana. Sang raja ini excited, tertarik banget. Akhirnya dibuka patungnya, begitu dibuka, wah raja puas banget. Raja happy melihat patungnya ini luar biasa, bagus, indah sekali, sesuai dengan harapan. Oke, saya puas sekali pemahat. Saya butuh satu lagi, kata sang raja. Apa itu yang mulia? Saya pengen kamu buatkan saya patung diri kamu. Saya yang mulia, patung saya. Si pemahat ini nggak percaya dan kaget. Kenapa raja meminta membuat patung dirinya? Dia itu siapa gitu? Karena dia merasa dia hanyalah seorang pemahat, bukan siapa-siapa. Iya, patung kamu. Oke, bisa berapa lama selesai? Baik yang mulia, saya upayakan secepat mungkin selesai. Baik, dia pulang. Lalu di perjalanan si pemahat ini kembali berpikir, ngapain ya raja ini nyuruh saya bikin patung diri saya? Wah, paling coba buat nyenangin saya aja lah. Ntar paling ujung-ujungnya ditaruh di kolam, kena kotoran burung, kena terik matahari, rusak. Ya udahlah, ngapain dibikin bagus-bagus? Gak usah bikin yang bagus deh. Akhirnya apa? Dia beli bahan yang biasa, beli peralatan yang biasa, dikerjakan setengah hati. Nggak sampai seminggu patungnya udah selesai. Ya, dikumpulin lagi di istana. Betapa kagetnya sang raja. Loh, sudah selesai? Iya yang mulia, sudah selesai. Excited banget raja ini. Begitu dibuka, set! Raja ini kaget, tapi kagetnya kali ini bukan kagum, tapi dia penasaran. Lalu raja ini bertanya, ini karya kamu? Iya yang mulia, ini karya saya. Bukan murid kamu, bukan asisten kamu, bukan yang mulia, ini karya saya. Kata si pemahat dengan lantangnya, dengan pedenya. Maaf ya, kata si raja, ini kok jelek? Bukannya karya kamu ini selama ini bagus-bagus. Kenapa ini justru hasilnya seperti ini? Padahal sebenarnya saya itu mau memajang patung ini di samping patung saya, permaisuri dan panglima, untuk dikenalkan ke seluruh negeri bahwa di negeri kita ini ada pemahat yang terbaik, yang hebat, yang karyanya luar biasa, yaitu kamu. Tapi ya apa daya, kalau hasilnya seperti ini, aduh malulah saya. Ya udahlah, nggak apa-apa, kamu udah makan waktu bikin ini, toh acara kita juga udah mepet. Pengawal, tolong letakkan patung ini di kolam. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian, siapakah yang benar-benar menjadikan patung itu diletakkan di kolam? Yaitu pemahat itu sendiri. Inilah mindset. Inilah yang disebut dengan mentality. Selamat datang di Self Management Training, di mana kita akan belajar bagaimana mengelola mental kita, karakter kita, diri kita untuk menjadi seorang pemenang, untuk menjadi seorang champion. Anda tahu kenapa raja hutan itu dijulukinya kepada singa? Kenapa bukan pada gajah, pada hewan yang lain? Kenapa gelar raja hutan itu diberikan kepada singa? Singa dijuluki raja hutan bukan karena ukurannya besar.
bukan karena dia suaranya paling lantang. Kalau kita bicara ukuran besar, gajahlah yang lebih besar. Suara paling lantang, paus spermalah yang lebih lantang sampai dengan 224 desibel. Kalau bicara hewan yang paling cerdas, juga tidak. Karena hewan yang paling cerdas itu adalah simpanse, Bapak Ibu. Ya, dan bukan juga yang paling cepat, karena hewan yang paling tercepat adalah cheetah. Tapi kenapa singa yang menjadi raja hutan? Jawabannya adalah karena mentalitasnya. Singa adalah hewan yang fokus. Begitu dia sudah membidik satu mangsa, dia kejar mangsa itu. Sulit sekali untuk lari dari kejaran singa. Dan yang kedua, singa itu adalah pemberani. Dia ketika sudah memutuskan sesuatu, dia tegas dalam decision making, dalam keputusannya. Jadi mentalitasnya ketika dia melihat gajah, dia melihat makan siang. Sementara gajah ketika melihat singa, berpikir caranya untuk berlari. Jadi singa berani menghadapi resiko, tantangan apapun yang dihadapannya, walaupun itu lebih besar dari dirinya. Itulah yang menjadikan singa sebagai raja hutan. Mentalitasnya sama dengan pemahat tadi, Bapak Ibu. So that's why kalau kita amati formula sukses dalam hidup kita, itu sebenarnya bukan masalah strategi, bukan masalah teknik, bukan masalah skill, tetapi masalah mentality, our mindset, our attitude. Who am I? Saya ini siapa? Jadi apa? Be, do, have, Bapak Ibu. Ya, sesuai yang ada di layar ini ya. Be. Jadi apa? Kita harus be something. Ya, supaya kita bisa do something, supaya bisa melakukan sesuatu. So we can get something, we can have something. Kita bisa memiliki sesuatu, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda saat ini berpikir, kenapa saya nggak bisa mewujudkan goal saya? Kenapa saya nggak bisa mewujudkan impian saya? Anda tahu nggak strateginya? Kebanyakan orang tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai apa yang dia mau, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Kenapa? Karena dia belum be. Karakternya belum hidup dalam dirinya. Dia belum membentuk mindset and attitude yang tepat. Sehingga semua strategi yang dia pelajari, semua buku yang dia pelajari, semua materi yang dia pelajari hanya keluar sia-sia. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau belum be, maka dia nggak bisa do something. Dan kalau nggak do something, we cannot have something. Kita nggak bisa memiliki sesuatu. Makanya apa yang harus dibenahi pertama? Yang harus dibenahi adalah diri kita. That's why materi self-management ini matters buat Anda, penting banget buat Anda, essential buat Anda semuanya. Simak baik-baik rekan-rekan, bukan hanya sekedar ditonton, tapi dicatat yang penting dan dipraktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Besar harapan saya ilmu ini bisa menjadi manfaat bukan hanya di tempat kerja Anda, tetapi juga dalam kehidupan Anda. Jangan hanya menjadi sosok yang hebat di organisasi Anda, tapi Anda tidak hebat di rumah. Jadilah sosok yang hebat di rumah dan juga di organisasi Anda. Ada sebuah quotes Bapak Ibu. Quotes ini adalah yang sering saya ucapkan kepada semua murid saya, kepada semua peserta workshop seminar saya. Bunyinya adalah, sebenarnya kita manusia tidak akan pernah bisa dapat apapun yang kita inginkan dalam hidup ini. Kita nggak pernah dapat itu. Tapi apa? Kita hanya dapat apa yang pantas kita dapatkan dalam hidup ini. Maka yang harus kita lakukan adalah pantaskan kapasitas Anda terlebih dahulu. Bangun kapasitas diri Anda terlebih dahulu. Kalau Anda sudah yakin, Anda sudah punya self-control yang kuat, Anda sudah punya mentality yang kuat, maka rezeki itu akan datang kepada Anda. Maka kemampuan itu akan otomatis Anda miliki. Ibaratnya nih, kalau misalnya Anda sekarang ingin memiliki sebuah mobil, tetapi Anda sekarang belum bisa nyetir, rumah Anda nggak ada garasinya. Ya, kemudian Anda juga tidak punya surat izin mengemudi, Anda nggak punya SIM. Lantas bagaimana Anda mau dimudahkan? Anda tidak berusaha membangun jalannya terlebih dahulu. Yaitu pemantasan diri terlebih dahulu yang harus dilakukan Bapak Ibu. Maka jangan fokus ke hasil akhirnya tapi ke prosesnya. Step by step yang harus dilakukan. Suatu hari sebuah desa ada mengalami kekeringan ya. Jadi desa ini kering lama tidak turun hujan. Akhirnya kepala desanya berinisiatif, kita harus sholat meminta hujan. Kita harus mengundang ulama untuk berdoa di desa kita. Diundanglah sosok ulama yang memang alim, yang keren. Lalu kemudian beliau di situ selama 1 minggu sholat bersama seluruh warga. Mereka semua berdoa setiap hari, tidak pernah berhenti kepada Tuhan, kepada Allah. Tolong turunkan hujan. Ya, mereka meminta dengan sungguh-sungguh. Tibalah di hari akhir perpisahan, ulama ini mau pulang. Di akhir pidatonya, ulama ini berkata,
Jadi sekarang saya tahu Bapak Ibu kenapa di desa ini tidak juga turun hujan walaupun kita sudah berdoa dan berupaya semaksimal mungkin. Kenapa? Karena masalahnya ada di iman dan keyakinan Anda. Kalau Anda memang hari ini yakin akan turun hujan, kenapa saya tidak melihat satupun di antara Anda yang datang ke sini membawa payung? Artinya apa Bapak Ibu? Kalau memang Anda sudah yakin terhadap sesuatu, Anda undang keajaiban itu untuk datang terlebih dahulu. Inilah mentality. Seperti kenapa Anda nyetir mobil harus bawa dongkrak, harus bawa obeng, harus bawa pekakas. Karena Anda yakin ada sebuah resiko yang di depan bisa berpotensi menanti Anda. Ya, itulah yang disebut dengan Murphy's Law atau hukum Murphy. Apa bunyinya? Kalau sesuatu itu bisa terjadi, mungkin terjadi, so it will happen. Maka itu akan terjadi. Cuma masalahnya kenapa Anda tidak juga bersiap untuk menyambut kebaikan datang? Kenapa Anda tidak bersiap untuk menyambut keajaiban datang? Kalau Anda memang yakin bahwa Allah mengabulkan doa Anda, bahwa Tuhan mengabulkan doa Anda, bahwa Anda akan memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki karir yang baik, kenapa Anda tidak persiapkan diri sejak dini saat ini? Jemput keajaiban itu untuk datang lebih cepat. Karena 3 cara Tuhan mengabulkan doa. Yang pertama, langsung diberikan. Karena apa? Sudah pantas. Yang kedua, ditunda. Kenapa? Belum pantas. Dan yang ketiga, tidak diberi tapi diganti dengan yang lebih baik. Kuncinya apa? Tuhan mengukur kemampuan diri kita. Jadi gak mungkin Tuhan memberikan sesuatu di luar batas kemampuan kita atau yang menimbulkan resiko. Dan selama ini kita hanya melihat dari mata manusia kita. Dan kalau memang Anda ingin impian Anda cepat, keinginan Anda tercapai, maka pantaskan diri Anda. Bangun kapasitas diri Anda terlebih dahulu, Bapak Ibu. Baik, setiap orang pasti memiliki 2 kondisi yang selalu saya sebut dengan present state atau kondisi saat ini menuju ke kondisi yang diinginkannya. Kondisi yang diinginkan ini bisa kita sebut apapun Bapak Ibu. Ada yang ngomong impian, ada yang ngomong goals, ada yang ngomong target, ada yang ngomong kesuksesan. Dan semua orang bergerak menuju ke arah sini semuanya. Semuanya pengen sukses, pengen capai goal, pengen capai impian, pengen capai target. Tapi kenapa ada yang nggak bisa capai target, ada yang bisa capai target? Saya sering sekali, khususnya saat bertemu dengan UMKM, karena saya juga banyak mendampingi UMKM. Saya bertanya kepada mereka semua, Bapak Ibu, siapa di ruangan ini yang pernah gagal tolong acung tangan? Dan saya juga ingin bertanya kepada Anda, siapa yang hari ini pernah gagal Bapak Ibu? Saya yakin Anda juga pernah mengalami kegagalan tersebut, betul? Nah, saya tanya kepada semua peserta workshop saya di kelas. Saya selalu tanya, siapa yang di sini pernah gagal? Mereka akhirnya satu ngacung tangan, akhirnya mulai berani semuanya ngacung tangan. Dan saya tanya, ketika Anda gagal tadi, ketika Anda menyebut diri Anda gagal tadi, kenapa Anda bisa gagal menurut Anda? Apa penyebabnya? Kenapa Anda bisa gagal? Baik dalam karir, bisnis Anda, ataupun dalam kehidupan Anda. Lalu mulai mereka semua menjawab, Coach apa? Saya nggak punya modal. Oke. Coach saya nggak punya sarana prasarana. Oke. Coach saya nggak punya relasi. Saya nggak punya jabatan. Saya nggak punya networknya. Saya nggak punya ini itu dan lain sebagainya. Saya nggak punya waktu. Waktu saya nggak cukup. Saya sibuk dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dan Anda tahu, padahal itu semua yang disebutin memang benar. Kita butuh itu. Itu namanya sumber daya Bapak Ibu. Kita memang butuh teknologi, kita memang butuh relasi, kita memang butuh waktu, kita memang butuh uang, kita memang butuh jabatan, kita memang butuh sarana, prasarana untuk mencapai kesuksesan dalam hidup kita. Tetapi apakah semua orang yang lahir ke dunia ini, begitu mereka lahir langsung bisa punya teknologi, relasi, waktu, uang, jabatan, sarana, prasarana? Gak ada, kita semua sama, kita semua lahir telanjang, gak punya resources apapun, gak punya sumber daya apapun. Karena yang sebenarnya bukan itu Bapak Ibu resources yang dimiliki manusia. Ada sebuah resources yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bunyinya apa? We have the resources within us to achieve what we want. Yang Anda sebut tadi itu adalah resources level 2 Bapak Ibu. Teknologi, relasi, waktu itu resources level 2. Yang bisa Anda akses, bisa Anda dapetin kalau Anda bisa mengakses resources level 1. Apa itu resources level 1? Your emotional state. Your emotional condition Bapak Ibu. Emosi Bapak Ibu. Creativity. Itulah resourcefulness pada diri manusia atau sumber daya level 1 dalam diri manusia. Sekarang saya mau tanya kepada Anda semuanya. Anda yang menyimak materi saya.
kalau Anda lebih kreatif, Anda punya gairah, Anda punya semangat. Ketika Anda bertemu dengan masalah, kesulitan, bisa nggak Anda pikirin jalannya? Bisa nggak ketemu solusinya? Bisa, betul? Kalau Anda punya cinta, Anda punya ketulusan Bapak Ibu dalam diri Anda. Cinta Anda benar-benar tulus. Ada nggak orang yang mau bantu Anda? Bisa nggak Anda dapetin network? Bisa, betul? Kalau Anda punya komitmen, kalau Anda punya kesabaran, kegigihan, ketegasan, kejujuran, bisa nggak Anda dapetin uangnya? Bisa nggak Anda dapetin modalnya? Ada nggak orang yang mau bantuin Anda? Banyak. Tapi masalahnya Bapak Ibu, selama ini kita tidak berfokus ke situ. Kita melupakan kreativiti kita. Kita meninggalkan gairah kita, semangat kita, cinta, ketulisan, komitmen, kesabaran, kegigihan, ketegasan, kejujuran. Tetapi kita langsung berfokus kepada resources yang kedua. Padahal untuk bisa mengakses resources yang kedua, kita membutuhkan resources yang pertama. Anda harus memiliki kondisi emosi dan psikologi yang maksimal terlebih dahulu. Coach, kenapa kok saya nggak bisa punya kondisi emosi yang baik? Kenapa kondisi psikologi saya ini masih labil? Saya nggak bisa mengontrol emosi saya. Inilah yang disebut mindset, Bapak Ibu. Jadi pondasinya adalah mindset. Definisi mindset itu apa sih? Mindset adalah sekumpulan kepercayaan, keyakinan yang mana itu asumsi, Bapak Ibu. Masih dalam bentuk asumsi yang kita setujui dalam diri kita. Kita izinkan. Yang akhirnya apa? Mempengaruhi kondisi emosi psikologis kita. Sikap, tindakan kita. Bahkan hasil yang akan kita terima itu bergantung dari apa yang kita yakini. Masalahnya keyakinan apa yang Anda tanam di dalam pikiran Anda sejauh ini Bapak Ibu. Keyakinan seperti apa yang Anda izinkan untuk ada dalam diri Anda. Kalau Anda berpikir bahwa Anda adalah manusia yang gagal, loser, pecundang, saya katakan Anda benar. Tapi kalau Anda meyakini, yang Anda tanam bahwa Anda adalah winner, Anda adalah pemenang, Anda adalah orang yang berbakat, Anda orang yang suka belajar, maka Anda juga benar. Maka mindset yang menjadi penentunya Bapak Ibu. Sangat penting sekali untuk kita mendudukkan mindset kita. Ingat sekali lagi ya, catat baik-baik. Mindset itu kumpulan keyakinan-keyakinan yang semua terkumpul, tertanam, ada dalam diri kita. Dan itu menggerakkan kita. Karena kalau kita bicara, ada dua macam pikiran. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar yang biasa kita sebut dengan conscious mind. Dan pikiran bawah sadar yang biasa kita sebut dengan the subconscious mind. Atau 88% itu hidup kita ditentukan digerakkan oleh subconscious mind, bawah sadar. Dan itu semuanya sudah otomatis. Apapun yang digerakkan oleh bawah sadar itu semuanya otomatis tanpa Anda sadari. Kalau Anda masih menyadarinya perilaku tersebut, berarti masih dalam ranahnya conscious mind, which is 12% saja dalam hidup kita. Nah, untuk bisa memasukkan apapun ke dalam subconscious mind itu nggak mudah. Sebenarnya otak kita punya filter Bapak Ibu. Otak kita itu punya namanya reticular activating system. Punya namanya critical area. Area kritis yang tidak mudah informasi masuk dan langsung menjadi perintah di bawah sadar. Karena begitu sudah menjadi perintah, dia akan otomatis ada dalam hidup kita secara otomatis. Muncul perilaku-perilaku kebiasaan secara otomatis. Nah, apa yang bisa membuat sebuah informasi itu di dalam diri kita akhirnya menjadi behavior atau perilaku? Nomor satu adalah repetisi, pengulangan. Makanya Anthony Robbins mengatakan repetition is the mother of skill. Jadi apapun yang Anda ulang-ulang dalam hidup Anda, positif ataupun negatif, maka itu yang akan tertanam di dalam subconscious Anda. Termasuk dengan kata-kata. Kemudian yang kedua apa? Identifikasi kelompok. Dengan siapa Anda bergaul, dengan siapa Anda habiskan waktu Anda, maka itulah yang akan membentuk subconscious mind Anda atau bawah sadar Anda. Yang ketiga adalah figur authority. Atau siapa figur yang Anda percaya, sosok yang Anda izinkan untuk memiliki otoritas yang akhirnya
Semua yang disampaikannya menjadi perintah di bawah sadar Anda. Lalu yang berikutnya adalah kondisi emosi. Ya, jadi kondisi emosi. Kalau Anda dalam emosi tertentu, Anda mengucapkan sesuatu atau mendengarkan sesuatu, misal mendengarkan lagu, music, ya, maka itu juga bisa menjadi asosiatif dengan diri Anda, menyatu dengan bawah sadar Anda. Yang berikutnya adalah kondisi alfa theta. Apa itu kondisi alfa theta? Jadi gelombang otak antara 7 sampai dengan 14 cycle per second. Putaran per detik ya. Itu namanya disebut kondisi trans. Dalam kondisi trans itu manusia mudah disugesti. Kalau kita belajar ilmu yang namanya hipnosis atau hipnoterapi, maka kita membawa klien atau orang ke dalam kondisi trans tadi ya, di mana kita menancapkan sugesti. Nah, ternyata otak kita ini bisa theta. Tepatnya kapan? Ketika menjelang mau tidur, ya, udah mau terpejam mata kita seperti itu, atau di jam 2 pagi atau 2 malam ya, sampai dengan jam 4 pagi. Itu kondisi kita otomatis trans. Makanya orang yang belajar di jam tersebut maka akan cepat paham. Makanya kenapa ketika orang sudah sering sholat tahajud ya, kalau muslim itu doanya cepat terkabul. Karena memang kondisi otaknya ternyata secara gelombang otak itu dalam kondisi alfa dan theta. Baik, mindset tadi kita sudah bahas. Mindset sekumpulan kepercayaan yang kita setujui, kita izinkan, yang akhirnya mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi tindakan kita, serta hasil yang kita terima, Bapak Ibu. Apa pembentuk mindset? Apa yang membuat kita akhirnya memiliki mindset? Nomor 1 adalah pengalaman yang berkesan di otak kita. Pengalaman yang berkesan maksudnya gimana, Coach? Baik itu positif atau negatif. Jadi kalau waktu kecil Anda pernah mengalami kekerasan, maka itu juga menjadi pengalaman yang berkesan yang akhirnya menjadi mindset. Kalau waktu kecil Anda pernah memenangkan satu pertandingan, Anda menjadi juara, ya, itu akan juga menjadi pengalaman berkesan di dalam otak Anda. Jadi apapun pengalaman berkesan positif ataupun negatif akan tersimpan di dalam otak Anda dan menjadi keyakinan di dalam diri Anda. Anak-anak yang dari kecilnya sering banget dibentak, dimarahi, disalahkan, maka muncullah mindset bahwa dia pecundang atau bukan seorang pemenang. Yang kedua, budaya atau kultur tempat kita berkembang. Dengan siapa Anda bergaul, Bapak Ibu, maka itu yang akan menentukan bahkan sampai ke rezeki Anda. Kalau Anda tidak percaya, Bapak Ibu, mari kita lakukan permainan berikut ini. Saya ada sebuah permainan dengan Anda. Ambil selembar kertas, Bapak Ibu. Sudah, saya beri waktu ya. Silakan ambil selembar kertas, ambil pulpen. Jika sudah, Anda tuliskan 5 nama orang yang selama ini intensitas waktunya paling sering bersama Anda. Selain dari keluarga Anda, tetapi kerabat, relasi Anda. 5 nama tuliskan yang Anda tiap hari chatting sama dia, Anda nongkrong sama dia, Anda ngobrol sama dia, diskusi sama dia. 5 nama. Jika sudah, di samping nama tersebut, silakan tuliskan berapa pendapatan, gaji, atau kalau dia berbisnis kira-kira keuntungan dia dalam 1 bulan berapa. Kalau dia misalnya masih kuliah, uang sakunya dalam 1 bulan kira-kira berapa. Financial income-nya dia berapa dalam 1 bulan. Tulis di sampingnya ya, semua 5 nama tadi. Jika sudah Bapak Ibu, Anda jumlahkan semuanya. Di total semuanya. Kelima-limanya dijumlahkan semua. Sudah ketemu hasilnya? Jika sudah ketemu, silahkan dibagi 5 Bapak Ibu. Maka ketemulah hasil rata-ratanya. Dan menurut Anthony Robbins, itulah potensi income yang Anda miliki saat ini. Itulah potensi rezeki yang Anda miliki saat ini. Makanya disebutkan dengan siapa Anda bergaul akan menentukan net worth Anda. Your network is your net worth. Network Anda adalah kekayaan Anda. Kenapa? Apa alasannya? Coba sekarang saya tanya. Kalau Anda misalnya punya sebuah peluang, siapa orang yang akan Anda tawari terlebih dahulu? Pasti orang terdekat Anda.
Nah, kalau misalnya orang di sekitar Anda adalah orang yang fixed mindset, orang yang selama ini melihat peluang sebagai ancaman, maka Anda gampang ditolak oleh mereka. Anda mau nawarin apapun gampang ditolak oleh mereka. Coba sekarang bayangin Bapak Ibu, kalau misalnya Anda mendapatkan sebuah peluang, Anda yang mendapat, siapa orang-orang yang pertama menawari Anda? Siapa yang paling memungkinkan menginformasikan sebuah peluang kepada Anda? Tentu jawabannya adalah orang terdekat Anda. Nah, kalau selama ini orang terdekat Anda, kultur tempat Anda berkembang adalah orang-orang yang memang memiliki fixed mindset, bukan growth mindset, maka itulah yang juga akan Anda alami dalam kehidupan Anda, Bapak Ibu. Itulah mindset Anda akhirnya. Bahkan Rasulullah, Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia juga akan ikut wangi. Tapi barang siapa berteman dengan pandai besi, maka setidaknya bajunya juga akan bolong terkena percikan api, Bapak Ibu. Ada sebuah cerita menarik. Pada suatu hari, ada seorang anak. Anak ini diberi tugas oleh ayahnya. Nak, kata ayahnya, ini ayah punya batu. Tolong kamu jual batu ini ke pasar di sana. Ada pasar tradisional di sana. Nanti kamu nggak usah sebutin harganya berapa. Sepenawaran dia saja. Dia nawar berapapun, kamu kasih aja batu itu. Baik ayah. Kemudian dia datang ke pasar itu dan dia cari. Ada orang jual perhiasan di situ. Pak, saya mau jual batu. Kemudian berapa dihargain? Ya udah, ini berapa, Dek? Bapak nawar berapa? Oh, ini sih 200.000. Kata si penjualnya. Akhirnya dia ikut pesan bapaknya, arahan dari ayahnya. Apa arahannya? Kasih saja, berikan saja. Maka dia dapat 200.000 dari batu tersebut. Dia pulang, ya laku nih ya 200.000. Oke, bagus anakku. Ini satu lagi kamu jual ya. Tapi sekarang ayah mau kamu jual ke tempat di sana, ada toko jual perhiasan mewah. Ada batu-batu berlian di sana. Jual di sana. Berapapun yang ditawar, berikan saja. Akhirnya dia datang di situ, masuk ke sebuah toko yang paling megah di situ ya. Lalu kemudian dia tanya, saya mau jual batu. Oh, berapa mau jual? Ini harganya berapa Pak? Saya nggak tahu pasarannya. Sebentar ya, saya cek ya. Kemudian orang itu menjawab, ini 20 juta deh. Kaget anak tadi, 20 juta Pak? Iya. Oke, mau. Langsung dia terima uang 20 juta dan dia berlari ke ayahnya. Ya, ini 20 juta ya? Oke anakku, gak apa-apa. Loh, ini batunya sama yang tadi 200.000 tuh ya? Iya sama. Terus kenapa gak dijual ke sana aja? Tunggu anakku, gak apa-apa, nanti ayah jelasin. Ini ada satu batu lagi ya. Sekarang kamu pergi ke kawasan museum di sana, barang-barang antik. Di sana ada banyak kolektor, ada banyak orang yang ahli seni. Nanti di situ mana yang paling banyak batu, kamu tawarin aja di situ, toko yang paling besar. Oke, anaknya lari ke tempat dekat museum atau kolektor barang seni. Saya mau jual batu. Begitu dicek, lalu toko ini menawar, Dek, ini satu batunya saya tawar di harga 2 miliar ya. Dan batu itu terjual dengan harga 2 miliar. Betapa kaget lagi anak ini. Oh 2 miliar. Dia pulang bawa duit ya, berkoper-koper. Dia pulang, ya ini saya dapat uang 2 miliar. Kenapa nggak dijual ke sana semua aja ya? Kenapa bisa beda-beda begini? Anakku, yang mahal adalah pelajarannya. Sengaja ayah menyuruhmu untuk menjual satu-satu ke tempat yang berbeda. Supaya kamu tahu bahwa kita dihargai berdasarkan lingkungan kita. Di setiap lingkungan akan memiliki cara yang berbeda untuk menghargai kita. Kalau kamu berada di sebuah lingkungan, disitulah kamu bertumbuh. Disitulah kamu dihargai. Maka pertahankan lingkungan itu. Tapi kalau kamu berada di sebuah lingkungan di mana di situ kamu nyaman, kamu tidak bertumbuh, kamu tidak memiliki pertumbuhan yang baik, maka tinggalkan lingkungan itu. Karena lingkungan itu bukan lingkungan yang baik. So, berkumpullah dengan lingkungan yang bisa menghargai potensi dan nilai diri kamu. Yang berikutnya, Bapak Ibu, modeling tanpa sengaja. Meniru sosok tokoh tanpa sengaja. Dalam hidup kita sering sekali mengidolakan sosok, mengidolakan seseorang. Hati-hati Bapak Ibu.
That's why kenapa di semua agama selalu menyediakan role model untuk kita tiru, untuk kita jadikan panutan, untuk kita ikuti Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bisa mengalami namanya modeling tanpa sengaja. Kita bisa meniru siapa yang kita tiru. Ya, itulah yang akan menjadi karakter kita Bapak Ibu. Mindset kita. Berikutnya apa? Umpan balik atau feedback dari orang lain. Hati-hati bagi Anda yang seorang pemimpin ketika memberikan feedback kepada anak buah Anda, kepada tim Anda. Kenapa? Karena itu akan menjadi sebuah pengalaman di otaknya, sebuah informasi karena Anda adalah sosok figure authority. Anda adalah sosok figur yang dipercaya yang ketika Anda ngomong, maka akan langsung masuk ke bawah sadarnya. Ketika anak buah Anda melakukan kesalahan, biasakan dengan menggunakan burger filosofi. Apa itu burger filosofi? Roti, ada dagingnya, lalu ditutup dengan roti lagi Bapak Ibu. Jadi cara yang benar adalah kalau Anda mau menegur seseorang, jangan langsung Anda dengan keras. Goblok kamu, masa gini aja gak bisa? Masa kayak gini aja berkali-kali harus diberitahu? Nah, jangan langsung kita menjudgment seseorang, memarahi seseorang, menegur dengan keras seseorang tanpa mengapresiasi. Tapi burger filosofi, kita mulai dengan roti terlebih dahulu. Roti yang pertama itu adalah apresiasi Bapak Ibu. Oke, Danu, misalnya namanya Danu. Bapak bangga sama kamu Danu. Kamu orangnya disiplin. Kamu itu orangnya setiap pagi selalu tepat waktu datangnya. Saya nggak pernah melihat di laporan absensi kamu bermasalah. Itu saya salut banget sama kamu. Terima kasih atas kedisiplinan kamu secara waktu. Nah, tapi Danu, ada hal yang perlu kamu tingkatkan. Boleh kamu disiplin datangnya. Tapi demikian juga dengan tugasnya, laporannya. Saya harap Danu, kamu bisa lebih tepat waktu lagi dalam mengerjakan laporan ini. Lalu kita, itu dagingnya ya Bapak Ibu. Lalu kita tutup lagi dengan roti, yaitu apa? Commitment Action Plan. Jadi apa Danu yang bisa kita sama-sama sepakati? Menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan? Sehingga next time kamu bisa mengumpulkan laporan kerja kamu lebih tepat waktu. Nah ini yang namanya burger filosofi. Tidak langsung menyalahkan, tapi memberikan apresiasi terlebih dahulu. Feedback dari Anda sangat penting bagi orang-orang terdekat Anda. Belajarlah seni atau cara membuat feedback positif kepada kerabat-kerabat Anda. Yang berikutnya adalah pengalaman atau kata-kata yang berulang di otak Anda. Jadi apa yang paling sering Anda ucapkan di otak Anda, yang Anda sugestikan, mulai dari Anda bangun tidur di pagi hari sampai dengan Anda tidur kembali Bapak Ibu, itu yang menciptakan keyakinan-keyakinan dalam diri Anda. Yang berikutnya kelompok sekitar, ini sama dengan tadi ya, tempat kita berkembang, lalu kemudian media, film, music, buku bacaan ya. Hati-hati dengan film yang kita tonton, musik yang kita tonton, buku, kata-kata yang kita baca, karena itu yang impactnya paling besar ke otak kita Bapak Ibu. Kalau Anda sembarangan pilih lagu, khususnya liriknya, film, khususnya genrenya, maka akan membawa state emosional Anda ke arah yang negatif ataupun ke arah yang positif. Oke, makanya kita perhatikan orang yang sering menonton film yang sedih, akhirnya terasosiasi dengan dirinya, dia bayangkan ke dalam hidupnya, dalam realitanya, sehingga dia merasa film itu juga dia alami dalam hidupnya, sehingga menjadi data di otaknya. Lagu misalnya ya, liriknya negatif, nadanya sedih, maka akan mengasosiasi Anda ke dalam pengalaman-pengalaman Anda yang menyedihkan.